Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santika Aulia Anindita dari kelas 11 TKJ 1 akan membacakan tugas teori 7. 1. Jelaskan pengertian file server secara umum, yaitu komputer yang terpasang di jaringan bertujuan untuk menyediakan lokasi akses berbagi atau sharing resource. Penyimpanan file komputer atau disk seperti file foto, dokumen, suara, video, atau film dan lainnya yang dapat diakses oleh workstation yang ada pada jaringan komputer. 2. Apa fungsi utama dari file server? Yaitu mengontrol informasi dan komunikasi antara komponen atau mode pada jaringan. 3. Apa perbedaan antara server dedicated dan non-dedicated? Yaitu sebagai server yang tidak memiliki fungsi lain dan tidak bisa digunakan secara workstation. Sedangkan non-dedicated sebagai server yang juga bisa berfungsi sebagai workstation. 4. Sebutkan manfaat file server, yaitu hematnya resources atau sumber daya dalam hal media penyimpanan. Penyimpanan data dilakukan secara terpusat dan tidak tersebar pada beberapa mesin. Berbagai resources dalam jaringan untuk keperluan bersama bisa meningkatkan efektivitas kerja. Halaman 2. 5. Mengapa file server disebut jantung jaringan? Karena file server terdiri dari perangkat komputer berkecepatan tinggi dengan media penyimpanan dan kapasitas RAM yang besar, serta didukung kartu jaringan yang cepat. Setiap sistem operasi pada jaringan yang tersimpan dalam file server ini, termasuk data dan berbagai aplikasi yang diperlukan dalam sebuah jaringan. Halaman 2. 6. Apa itu print server dan fungsinya? Yaitu workstation komputer yang dijadikan pusat atau sentral untuk mengatur semua printer yang terbuang melalui networking dalam suatu jaringan komputer. Halaman 2. 7. Jelaskan fungsi primary dalam controller atau PDC, yaitu menjembatani semua mesin dapat saling berhubungan satu sama lain dan juga berbagi sumber daya, maka user harus melakukan login pada jaringan selanjutnya. Halaman 3. 8. Apa hubungan antara Samba dan PDC? Samba merupakan program yang dapat menjembatani Linux dan Unix pada umumnya. Dengan mesin Windows, Samba dapat digunakan untuk menghubungkan setiap mesin Linux sebagai primary domain controller sebagaimana yang dilakukan. Halaman 3. 9. Sebutkan syarat minimal komputer yang bisa dijadikan file server, yaitu komputer berkecepatan tinggi dengan media penyimpanan dan kapasitas RAM yang besar, serta didukung dengan kartu jaringan yang cepat. Halaman 2. 10. Mengapa login diperlukan sebelum mengakses file server? Karena untuk memastikan keamanan dan validasi user yang akan mengakses sumber daya yang dibagi dalam jaringan. Halaman 2. 11. Apa itu NAT BIOS? Merupakan software yang menyediakan interface antara program dan hardware network. Halaman 4. 12. Kapan Samba pertama kali lahir? Yaitu bulan Desember 1991. Samba server tahun 1992. Tim Samba. 13. Apa peran protokol SMB dalam jaringan? Yaitu menyediakan sharing file dan printer serta tugas-tugas lainnya yang berhubungan. Halaman 4. 14. Mengapa Andrew Tringale membuat Samba? Halaman 4. Karena untuk mengatasi persoalan yang muncul dikala ia hendak menghubungkan komputer miliknya atau Linux dengan komputer atau MS Windows. 15. Siapa saja anggota tim Samba?
yaitu Jeremy Ellison, Doug Hubbard, Matthew Harrell, dan Frank Varnavas, dan beberapa hacker lain yang tersebar. 16. Apa pengertian Samba? Halaman 5. Merupakan protokol yang dikembangkan di sistem operasi Linux untuk melayani permintaan pertukaran data antara mesin MS Windows dan Linux. 17. Apa hubungan Samba dengan SMB? Halaman 5. Yaitu sistem operasi seperti Windows dan OS atau 2 yang menggunakan SMB untuk menciptakan jaringan klien server. 18. Sebutkan fungsi utama protokol SMB. Halaman 5. Untuk membagi data dari piranti CD atau DUP-ROM, hard disk, ataupun piranti keluaran seperti printer serta tugas-tugas lainnya yang berhubungan. 19. Mengapa Samba disebut sebagai software open source? Halaman 5. Karena menampilkan fungsi jaringan klien server yang menyediakan sharing file dan printer serta tugas-tugas lainnya yang berhubungan. 20. Apa saja sistem operasi yang dapat menggunakan protokol SMB? Yaitu Windows dan OS 02. Halaman 5. 21. Jelaskan bagaimana Samba mendukung interoperabilitas antara sistem operasi. Halaman 5. Karena menggunakan SMB untuk menciptakan jaringan klien atau server. 22. Sebutkan contoh layanan yang bisa dilakukan Samba, yaitu berbagi berkas atau file service dan berbagi alat pencetak atau print service. Halaman 5. 23. Apa keuntungan menggunakan Samba dalam jaringan sekolah atau kantor? Yaitu banyak pengguna dalam keluarga sistem operasi Unix dan mengizinkan interoperabilitas dengan sistem operasi Windows. 24. Mengapa Samba penting dalam jaringan campuran Windows dan Linux? Halaman 6. Karena untuk melayani pemakaian data secara bersama-sama. 25. Apa yang dimaksud dengan domain authentication pada Samba? Merupakan proses server Samba digunakan untuk memverifikasi identitas pengguna dengan komputer yang mencoba mengakses sumber daya jaringan seperti file dan printer dengan menggunakan kredensial dari sebuah domain jaringan. 26. Sebutkan fungsi utama Samba server. Halaman 7. 1. Koneksi antara Linux, Unix, dan Windows. 2. Samba PDC atau Primary Domain Controller. 27. Apa itu SWAT dalam Samba? Halaman 7. Yaitu aplikasi pengaturan yang tidak lagi hanya berbasis teks, tetapi juga berbasis grafis. 28. Apa fungsi Samba sebagai PDC? Halaman 7. Yaitu untuk menjembatani semua perangkat agar dapat saling berhubungan satu sama lain. 29. Mengapa Samba disebut domain controller di jaringan Windows? Halaman 7. Karena dapat menempatkan mesin Linux atau Unix sebagai PDC seperti yang dilakukan oleh Windows NT. 30. Apa keuntungan Samba dibanding software komersial? Halaman 7. Yaitu adanya aplikasi pengaturan yang tidak lagi berbasis teks tetapi juga berbasis grafis atau SWAT, dapat menempatkan mesin Linux atau Unix sebagai PDC. 31. Apa fungsi utama SMBD dalam Samba? Yaitu menangani service sharing file, sistem dan printer untuk klien. Halaman 8. 32. Apa fungsi NMBD dalam Samba? Yaitu menangani permintaan server name NetBIOS. Halaman 8. 33. Mengapa SMBD membuat duplikat dirinya? Halaman 8. Yaitu duplikat yang dibuat khusus untuk menangani klien pada saat melakukan autentikasi. Bagian asli akan kembali ke port 139 untuk mendengarkan permintaan baru dengan bagian duplikat menangani koneksi terhadap klien.
34. Apa fungsi SMB client? Untuk mengakses SMB resources share atau mengakses share file. 35. Apa fungsi SMB tar? Yaitu program yang membackup data yang di-share mirip tar di Linux. Halaman 8. 36. Apa fungsi NM lookup? Untuk membantu mencari nama atau names lookup dengan memanfaatkan NetBIOS over TCP atau IP. Halaman 8. 37. Apa fungsi SMB password? Yaitu memungkinkan administrator mengatur password yang terenkripsi yang dipergunakan oleh Samba server. Halaman 9. 38. Apa fungsi SMB status? Yaitu untuk memonitor status terakhir dari share resources yang diberikan oleh server Samba. Halaman 9. 39. Apa fungsi test farm? Yaitu untuk melakukan proses debug atau memeriksa parameter terhadap file konfigurasi Samba atau SMBconf. Halaman 9. 40. Apa fungsi SWAT? Halaman 9, yaitu membantu mempermudah edit SMBconf atau file konfigurasi Samba, mengatur resource share, melihat status Samba terakhir dengan dukungan file help yang sangat bermanfaat. 41. Sebutkan prasyarat sebelum instalasi Samba, yaitu topologi, konfigurasi, server atau klien DHCP. 42. Apa perintah untuk update Debian sebelum instalasi Samba? Yaitu apt update dan apt upgrade. 43. Bagaimana cara instalasi Samba di Debian? Yaitu apt install Samba. 44. Bagaimana cara membuat direktori privat untuk Samba? Yaitu mkdr/home/privat. 45. Bagaimana cara membuat server untuk Samba dengan login? Yaitu user add smk smb password smk. 46. Bagaimana cara membuat user untuk Samba tanpa login? Yaitu mkdr/home/share. 47. File konfigurasi apa yang digunakan Samba? Yaitu /etc/samba/smb-conf. 48. Bagaimana cara menguji konfigurasi Samba? Yaitu trace primary. 49. Bagaimana cara men-start service Samba? Yaitu /etc/init/samba/adc restart. 50. Bagaimana cara menguji akses Samba dari klien? Yaitu akses alamat Samba server dari start. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.